Siap perintah ya? Siap. Saya yang pemerintah sekarang, Bang Yos. Oke, box pertama pilih nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3, kita buka box nomor 3. Intelijen. Waduh, ini mah udah sarapan hari-hariannya. Langsung intelijen. Nah, Bang Yos, saya mau tanya, ketika dulu pernah menjabat sebagai Kepala BIN, hal menantang apa sih terkait dengan keamanan negara yang pernah dijalani atau menjadi pengalaman tak terlupakan seorang Sutioso? Ya, secara umum kita jelaskan dulu ya BIN itu apa gitu ya. Itu kan Badan Intelijen Negara. Jadi BIN itu koordinator semua intelijen yang ada di negara kita ini. Intelijen kan ada di mana-mana kan. Ada di TNI, ada di Polri, ada di pemerintahan sipil gitu. Nah itu ada koordinatornya namanya Badan Intelijen Negara itu. Kita koordinatornya gitu. Jadi sebuah info dari beberapa pihak ini kita olah. Sehingga menjadi satu informasi yang akurat, nilainya A1 kan. Istilahnya itu kan. Bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kemudian yang kedua, BIN itu juga ibaratnya mata telinga kepala negara gitu. Jadi saya waktu itu memang 100% memberikan informasi yang akurat kepada Presiden dari berbagai bidang kehidupan. Jelaskan kepada beliau bahwa setiap kali yang saya bicarakan dengan Bapak adalah rahasia. Dan tidak boleh ada orang yang mendengar kecuali Bapak langsung. Jadi kita selalu berdua gitu. Baik itu di dalam, di istana maupun saat di luar negeri itu pasti ada kesempatan kita berdua. Itu udah belasan kali dihitung lah gitu. Jadi bagi saya wajib memberikan kehidupan penjelasan dan informasi yang sudah diolah oleh tim saya gitu. Jadi saya mempunyai tim itu orang-orang yang sangat expert di bidangnya masing-masing. Expert masalah hukum, masalah ideologi, masalah politik, masalah keamanan, masalah hukum itu kan. Jadi tidak boleh salah. Oke. Kang Maman, silakan Kang Maman. Ada yang melihat fenomena pejabat-pejabat kita begitu sudah tidak lagi menjadi pembantu presiden dan dengan mudahnya membocorkan hasil pertemuan berdua dengan presiden, apa komentar Pak Sutioso? Kalau menyangkut diri sendiri gitu kan boleh aja kan diceritain kan. Tapi Bang Yos, ada nggak kemungkinan atau celah kalau memang tadi adalah BIN adalah mata dan telinga kepala negara menyalahgunakan BIN, itu seperti apa pandangannya? Ada pengalaman melihat fenomena itu tidak? Jadi saya kan sudah ceritakan tadi ya, kalau sudah kita berikan kepada kepala negara, kepada presiden, itu sudah hak beliau. Mau diceritakan, mau digunakan bagaimana itu, tetapi kan mestinya kan sebagai kepala negara kan beliau tahu kan koridornya apa yang bisa lakukan dan apa yang tidak. Di intelijen itu memang kayak begitu. Saya ingin mempertajam aja Bang Yos. Sama orang paling dekat sebelah tempat tidur kita pun nggak boleh cerita kan. Istri saya itu sama sekali buta, dia nggak ngerti apa yang saya lakukan, apa yang akan saya lakukan sama sekali nggak ngerti. Silakan. Saya ingin mempertajam Bang Yos. Bang Yos salah satu kepala BIN yang pendek sekali, usianya hampir 1 tahun aja kan. Dan isu yang muncul, ada titipan dari partai politik tertentu untuk mengganti Bang Yos. Mungkin nggak mengganti Bang Yos di BIN? Sehingga Pak Jokowi begitu berat untuk mengganti Bang Yos dan memanggil Bang Yos. Mungkin nggak titipan partai itu bisa netral? Mungkin enggak. Iya sangat mungkin, namanya juga petugas partai kan sebutan mereka kan. Tapi kan katanya itu. Sudah disumpah harus netral. Iya. Terus gimana dong Bang Yos? Beneran bisa netral nggak sih? Beneran bisa netral? Terus yang akan ganti itu kan presiden yang berhak kan. Tapi presiden sendiri kan ada yang lebih berkuasa lagi di atasnya kan. Dalam konteks ini. Siapa? Ketua partai? Ada, tetapi kita itu kan hak prerogatif presiden. Tetapi nyatanya kan nggak bisa kan. Mungkin saya nggak jadi itu juga ada masalah seperti itu kan. Ya. Politis. Pasti ada campur tangan kan. Beliau kan yang saya kenal kan orangnya juga sering ketemu gitu. Dengan saya itu sudah kayak nggak ada jarak lagi lah gitu kan. Oke, Shirley silakan Shirley. Lebih keras ya. Bang Yos, sejarah mencatat saat Bang Yos menjadi kepala BIN itu pernah melakukan satu tindakan yang sangat berani saat itu, yaitu membujuk kepala atau petinggi GAM yaitu Dan Minimi untuk kembali memeluk NKRI. Seberapa memorable upaya yang Bang Yos lakukan itu dalam perjalanan pengabdian Bang Yos terhadap negeri ini? Jadi begini ya, pada saat saya dari Kabin, saya pelajari
keamanan negara ini yang belum beres, ya masih ada masalah itu di ujung barat itu di Aceh, di ujung timur di Papua gitu kan. Nah, bedanya begini, kalau di sama-sama dua-duanya itu adalah sebenarnya separatis gitu kan. Kalau yang di Aceh ini besar 120 orang, tetapi hanya satu kelompok dipimpin namanya Din Minimi gitu ya. Lalu kalau di Papua itu kecil-kecil kelompoknya, ada yang 20-30 orang, tetapi nyebar hampir seluruh Papua gitu. Jadi maka saya lapor sama Presiden gitu, saya akan selesaikan dulu yang satu kelompok ini, yang di Aceh gitu. Pak, saya jelaskan kan di intelijen itu ada dua cara, itu pendekatan seperti ini. Ada yang pertama adalah soft power, jadi pendekatan lunak. Ya kita bujukin, Anda kan apa sih sebenarnya masalahnya, kita tanyain sampai habis saya pahami betul kan. Lalu apa tuntutan mereka, bisa kita akomodir apa tidak, itu kan perlu perundingan kan. Ini namanya soft power, kita bujukin agar dia sadar, dia kembali gitu. Nah tentu kan ada batasnya, kalau ini nggak bisa baru kita hard power namanya kan. Namanya juga pemberontak kan, mau memisahkan NKRI. Lalu saya berusaha untuk komunikasi ini. Bagaimana caranya kan, ini kan most wanted, orangnya mana mungkin bisa dapat teleponnya kan. Jadi selama komunikasi dengan Nurdin ini, Din Minimi ini, bisa siang, dia pagi, bisa malam begini saya telepon gitu kan. Itu dengan teknik eliciting gitu, dari pertanyaan-pertanyaan pancingan. Supaya saya tahu kan, anak ini karakternya seperti apa. Dia gentleman, apa dia pengecut, kondisi psikologisnya seperti apa gitu. Misalnya contoh ya, malam-malam begini saya telepon. Din, kamu lagi apa gitu. Biasa Pak, lagi kongko-kongko dengan anak buah gitu kan. Wah enak ya, udah kenyang tinggal tidur. Kenyang apa Pak, kita ini kelaparan Pak. Udah sulit mencari logistik untuk 120 orang. Nah, itu antara yang saya tahu kondisi dia kekurangan logistik macam itu contoh saja. Banyak yang saya panci-panci begitu kan. Terus sampai akrab dan saya meyakini bahwa anak ini gentleman, anak ini gitu. Karena dia mau saja berunding gitu. Tapi 3 syaratnya. 1, Pak Sutioso jangan diwakilkan. Diwakilkan siapapun saya tidak mau ketemu gitu. Tidak mau berunding. Yang kedua, kalau Bapak membawa anak buah, 2 orang aja Pak, gitu paling banyak gitu kan. Nah karena itu saya mbak ajudan sama 1 pengawal. Ya, cerita singkatnya akhirnya ditentukan 28 Desember tahun 2015 itu. Dan tempatnya di tempat dia. Yang paling kita khawatir di daerah kayak begitu ya, aku menyamar mau ketemu pemberontak. Itu dikepret sama pasukan sendiri, itu yang paling mengerikan gitu kan. Jadi perjalanan dengan susah payah kayak gitu kan, ajudan saya juga memperingatkan gitu kan sebagai bertanggung jawab terhadap nyawa saya kan. Hanya saya pesan saya pada saat kita ketemu kita yang kayak temen aja gitu, hahe aja gitulah gitu. Tapi di samping itu kita juga jangan mati konyol lah ngomong gitu kan. Wayan kamu tahu mati konyol? Siapa? Kita semua mati Pak, ya kita mati mereka nggak ada yang mati itu namanya konyol kita kan gitu.